Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin jamaah Masjid Salman Al-Farisi Jakarta yang Allah muliakan, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung dan beberapa radio lain, para pemirsa Niaga TV, Rabbani TV dan beberapa TV lain, juga para netizen di mana saja Anda berada. Kembali kita berjumpa melanjutkan bahasan kitab Fiqih Al-Asmaul Husna. Pada pertemuan bulan yang lalu, kita sudah membahas salah satu di antara nama Allah, yaitu Al-Khaliq dengan Al-Khallaq. Kita lanjut dengan membahas 3 nama yang berkaitan satu sama lain, tidak bisa dipisahkan, yaitu Al-Khaliq, Al-Bari, dan Al-Musawwir. Ketiga nama ini Allah satukan penyebutannya di satu ayat surah Al-Hasyr 24. Wallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asma'ul husna. Dialah Allah sang khaliq, sang al-bari dan al-musawwir, dan baginya lah al-asma'ul husna. Makna dari ayat ini adalah huwa al-mutafarridu bi khalqi jami'il makhluqat wa bara'a bi hikmatihi jami'al barriyat wa sawwara bi ihkamihi wa husni khalqihi jami'al kainat. Makna dari Al-Khaliq, Al-Bari, dan Al-Musawwir. Pertama, makna Al-Khaliq adalah dia yang asa di dalam menciptakan seluruh makhluk, seluruh ciptaan. Dia yang mengadakan seluruh yang ada dengan sifat hikmahnya. Dan dia yang membentuk secara sempurna dengan sebaik-baik ciptaan semua benda yang ada. Jadi dia menciptakan, mengadakan, dan membentuk di waktu yang tepat. Dan dia merencanakan penciptaannya dengan sebaik-baik perencanaan, lalu mengadakan ciptaannya dengan sesempurna-sempurna cara mengadakan, lalu Allah memberi petunjuk kepada ciptaannya terhadap seluruh yang maslahat baginya. Allah telah memberikan segala ciptaannya seluruh yang layak dimiliki oleh si ciptaan tersebut, lalu Allah memberi hidayah atau petunjuk kepada ciptaannya
untuk menjalani tujuan diciptakannya makhluk tersebut. Hewan diciptakan bukan untuk ibadah, tapi seluruh yang dibutuhkan oleh masing-masing hewan Allah berikan. Dan kebutuhan masing-masing hewan berbeda. Yang butuh makanan berupa daging diberi seluruh yang dibutuhkan untuk memakan daging. Seperti taring, seperti cakar. Adapun ayam atau unggas bukan daging, makanannya tidak diberi taring. Diberinya apa? Paruh. Ikan yang hidupnya di air tidak diberikan kaki, tangan, tapi diberilah sirip, insang, dan yang sejenisnya. Maka khaliq maknanya adalah al-muqaddir lil asya ala muqtadi hikmatihi. Khaliq itu adalah yang merencanakan segala sesuatu dengan perencanaan yang sempurna. Itu makna khaliq. Al-bari maknanya yang mengadakan setelah sebelumnya tidak ada, sesuai dengan apa yang direncanakan tadi, yang dirancang tadi. Khaliq maknanya yang merencanakan dan merancang. Al-bari yang mengadakan hasil rancangan dari tidak ada menjadi ada. Al-musawwir membentuk apa yang direncanakan tadi sesuai dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, Al-bari dan Al-musawwir merupakan rincian dari makna khaliq atau kelanjutan, follow up, tindak lanjut dari khaliq. Pertama, dirancang, direncanakan. Setelah dirancang dan direncanakan, baru diadakan. Setelah diadakan, dibentuk sesuai dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Makanya berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam Syifa'ul Alil, "Fallahu azza wa jalla idza arada khalqa syai'in qaddarahu bi'ilmihi wa hikmatihi thumma bara'ahu ay awjadahu wafqa ma qaddara fi surati allati sya'aha wa aradaha subhanahu." Sesungguhnya Allah apabila mau menciptakan sesuatu, dia merancang dulu sesuatu itu dengan ilmu dan hikmahnya, lalu dibarok. Dibarok maknanya diadakan sesuai dengan rancangan atau perencanaan tadi dalam bentuk yang sesuai dengan yang Allah kehendaki. Makanya 3 nama ini berkaitan, Al-Khaliq, Al-Bari, dan Al-Musawwir. Al-Khaliq sang perancang yang merencanakan dan merancang. Al-Bari yang mengadakan hasil rancangan tadi. Al-Musawwir yang membentuk sesuai dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, "Al-khalqu at-taqdir wal bar'u huwal faryu wa huwa at-tanfidh wa ibrazu ma qaddarahu wa qarrarahu ilal wujud. Wa laysa kullu man qaddara syai'an wa rattabahu yaqdiru ala tanfidihi wa ijadihi siwallahu azza wa jalla." Kata Imam Ibnu Katsir, al-khalqu maknanya merancang, takdir. Takdir itu menetapkan dalam arti merencanakan dan merancang. Al-bar'u artinya
melaksanakan, mengadakan apa yang dirancang tadi. Diadakan. Karena tidak semua yang merancang, yang merencanakan, mampu melaksanakan dan mengadakannya. Kecuali Allah Azza wa Jalla. Maka firman Allah Al-Khaliqul Bari'ul Musawwir maknanya adalah alladzi idza arada syai'an qala lahu kun fayakun ala sifatil lati yuridu was suratil lati yakhtar. Makna Al-Khaliqul Bari'ul Musawwir artinya yang zat yang apabila menghendaki sesuatu dia cukup mengatakan kun, jadilah kamu. Maka jadilah sesuatu itu dengan sifat yang Allah kehendaki dalam bentuk yang telah Allah pilih. Sebagaimana firman Allah, fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Dalam bentuk yang Allah kehendaki susunan penciptaannya. Itu surah Al-Infitar ayat yang ke-8. Oleh karena itu, perkataan Allah Al-Musawwir. Mana Al-Musawwir bahasa kitanya membentuk. Alladzi yunaffidhu ma yuridu ijadahu ala sifatil ladzi yuriduha. Mana Al-Musawwir adalah yang melaksanakan apa yang ingin dia adakan dalam bentuk seperti yang dia inginkan. Maka tafsir al-khalqu di sini dengan makna takdir. Takdir itu tadi merencanakan dan merancang. Di dalamnya sudah terkandung 3 nama tadi. Al-Khaliq, Al-Bari, dan Al-Musawwir. Tahap pertama Al-Khalqu, yaitu merencanakan atau merancang. Tahap kedua mengadakan apa yang dirancangnya dari tidak ada menjadi ada. Ketiganya membentuk sesuai dengan yang Allah kehendaki. Makanya dalam surah Al-A'raf ayat 11 Allah menyatakan walaqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum. Allah telah menciptakan kalian kemudian membentuk kalian. Menciptakan di sini merancang penciptaan kalian. Lalu Allah mengadakan sesuai dengan bentuk yang Allah kehendaki. Jadi pertama al-khalqu, kemudian at-taswir. Allah berfirman tentang makna al-bari. Baro'a fi'il madhinya baro'a. Fa'ilnya al-bari. Dalam surah Al-Hadid ayat 22 Allah menyatakan, Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Kata Allah, tidak ada kejadian yang terjadi di muka bumi atau yang menimpa diri-diri kalian. Kecuali semua itu telah tertulis dalam sebuah kitab. Kitab yang dimaksud ini Lauhul Mahfuz. Min qabli an nabra'aha. Sebelum kami membarokkannya. Membarokkan artinya mengadakan, menciptakan alam jagat raya ini. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan innallaha khalaqal khalqa wa qaddara maqadirahu min qabli ayakhluqas samawati wal ardi bi 50 alf sana. Allah menciptakan seluruh makhluk dan telah menetapkan takdir. Seluruh makhluk itu 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Langit buminya belum ada. 50 tahun sebelum
Langit dan 50.000 tahun sebelum langit dan bumi ada, seluruh rancangan kejadian yang akan terjadi itu sudah ditetapkan terlebih dahulu. Lalu semua rancangan itu Allah tuliskan di Lauhul Mahfuz. Ciptaannya belum ada, rancangannya dulu sudah ada. Kalau kita manusia mau membangun sebuah gedung, sebelum dibangun apa dulu? Dirancang dulu secara detail kan, mungkin beberapa tahun sebelumnya. Termasuk AMDAL, analisa dampak dan lingkungan, apa bangunan ini bikin macet enggak, bikin banjir enggak, mengganggu keseimbangan alam enggak. Kan itu beberapa tahun terlebih dahulu sebelum ini ya, sebelum dibangun sudah harus ditetapkan dulu. Setelah layak baru kemudian dibangun. Rancangan sampai mendirikan bangunan cuma tahunan kalau manusia. Karena memang bangunannya kecil untuk ukuran Allah Azza wa Jalla. Tapi alam jagat raya ini kompleks, sangat besar, sangat luar biasa dahsyat. Itu 50.000 tahun perencanaannya. Sebelum dilaksanakan, ditetapkan terlebih dahulu. Nah, disebut min qabli an nabra'aha. An nabra'aha maknanya sebelum kami mengadakannya. 50.000 tahun sebelum diciptakan, Allah rancang. Terus Allah menyatakan inna dzalika 'alallahi yasir. Itu mudah bagi Allah. Tidak susah, tidak membuat Allah kelelahan. Wa ma massana min lughub, kata Allah. Dalam menciptakan alam jagat raya, kami tidak merasakan kelelahan sedikit pun, kecapean atau pegel. Enggak, mudah. Inna dzalika 'alallahi yasir. Itu sangat mudah bagi kami. Jadi al-bara, al-bariyah maknanya ciptaan. Allah telah menciptakan manusia. Di kalangan manusia ada yang kafir, ada yang mukmin. Sebagaimana firman Allah dalam At-Taghabun ayat 2, "Huwallazi khalaqakum faminkum mu'min, faminkum kafirun wa minkum mu'min, wallahu bima ta'maluna basir." Dialah Allah yang telah menciptakan kalian. Di antara kalian ada yang kafir, ada juga yang mukmin, dan Allah Maha melihat apa saja yang kalian lakukan. Siapa di kalangan manusia yang mukmin dan taat, merekalah disebut khairul bariyah, sebaik-baik ciptaan. Siapa di kalangan mereka yang kafir dan musyrik disebut syarrul bariyah, seburuk-buruk makhluk, seburuk-buruk ciptaan. Allah berfirman dalam Al-Bayyinah ayat 6-8. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dari kalangan orang ahlul kitab dan orang-orang musyrik, mereka akan ada dalam neraka jahanam. Mereka lah seburuk-buruk makhluk. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Sungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka lah sebaik-baik bariyah, sebaik-baik ciptaan. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman khasya rabbah. Satu hal yang perlu diperhatikan di sini adalah bahwa perbuatan syirik mereka dalam bentuk mengambil tandingan, sekutu bagi Allah dalam hal ibadah,
Padahal Allah yang telah menciptakan mereka, satu-satunya yang merancang, mengadakan mereka, membentuk mereka adalah Allah. Maka menduakan Allah dalam al-ibadah adalah seburuk-buruk kebodohan dan sehebat-hebat kesesatan. Karena ini merupakan kezaliman yang paling besar dan kejahatan yang paling dahsyat. Karena itulah Allah mencela Bani Israel. Ketika si Bani Israel itu mengambil anak sapi sebagai sekutu bagi Allah dalam hal penyembahan. Padahal al-ijla itu kan hewan, binatang ternak. Dia tidak memiliki kemampuan untuk memberi manfaat bagi dirinya atau menolak madarat dari dirinya, apalagi kepada orang lain. Yang kayak begitu disembah. Maka amalan mereka ini sebesar-besar kezaliman. Kenapa disebut kezaliman? Zalim itu lawan dari apa? Adil. Menempatkan sesuatu pada tempatnya itu adil. Lawannya zalim. Penyembahan ibadah harusnya kepada Allah. Tempatnya itu yang tepat ditujukan kepada Allah. Ini ditujukan kepada binatang yang hina. Kurang gimana zalim tuh orang. Maka Allah berfirman di dalam Al-Baqarah 54. Wa idh qala Musa liqaumih. Ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadhikumul ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Dzalikum khairul lakum 'inda bari'ikum fataba 'alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Dan ingatlah ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, kalian telah menzalimi diri sendiri dengan cara menjadikan anak sapi sebagai sesembahan kalian. Maka bertobatlah kalian kepada bari kalian. Bari itu yang menciptakan, yang mengadakan kalian. Yang mengadakan kalian adalah Allah. Yang kalian sembah anak sapi. Jadi watubu ila bariikum, kembali kepada yang menciptakan, mengadakan kalian. Faktulu anfusakum, bunuh diri-diri kalian. Dulu kalau mau tobat itu harus bunuh diri. Di zaman Nabi Musa. Kalau sekarang nggak boleh. Tobat bunuh diri tambah dosa. Jadi lebih enteng tobatnya kita ini sekarang. Tidak berisiko. Cukup memenuhi 7 syarat yang sering kita jelaskan, gak akan dijelaskan lagi. Kata Allah, yang demikian itu lebih baik bagi kalian menurut bari kalian, menurut pencipta kalian. Maka Allah pun akan menerima taubat kalian, karena sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat dan Maha Penyayang. 2 ayat sebelum ayat tadi, yaitu ayat ke-51-nya, Allah menyatakan, "Tsumma takhadhtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun." Kemudian kalian mengambil anak sapi sebagai sembahan kalian, wa antum zalimun, dalam keadaan kalian berbuat zalim. Jadi setiap penyembahan kepada selain Allah adalah kezaliman. Maka syirik adalah seburuk-buruk kezaliman, sehina-hina kezaliman. Karena bagaimana mungkin seseorang menyamakan makhluk yang hina dengan sang pencipta makhluk yang mulia, yaitu Allah Azza wa Jalla. Disamakanlah Allah dengan makhluk, atau disamakanlah makhluk dengan Allah. Allah disembah, makhluk yang hina juga disembah.
Jadi orang-orang Bani Israel tidak meninggalkan penyembahan kepada Allah. Tetap kepada Allah menyembah. Kenapa disebut musyrik? Karena selain Allah mereka juga menyembah yang lainnya. Orang-orang musyrik sebelum Nabi SAW datang disebut musyrik bukan karena tidak menyembah Allah. Mereka menyembah Allah, percaya kepada Allah. Kenapa disebut musyrik? Selain menyembah Allah juga menyembah patung-patung, pohon-pohon, batu-batu, dan seterusnya. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menjelaskan ayat ini. Kata Allah, fatubu ila bari'ikum. Bertobatlah kalian kepada yang telah mengadakan kalian. Kata Imam Ibnu Katsir, tanbihun ila azmi jaramihim. Ay fatubu ila alladhi khalaqakum wa qad abadtum ma'hu ghairah. Ayat ini disebut tidak fatubu ilallah, tidak. Tapi fatubu ila bari'ikum. Disebut bari'ikum artinya pencipta kamu. Ini merupakan atau berisi peringatan tentang besarnya kejahatan mereka. Maka bertobatlah kepada yang telah menciptakan kalian karena kalian telah menyembah lain selain menyembah Allah. Allah disembah, sapi, anak sapi juga disembah. Oleh karena itulah maka Allah sebagai satu-satunya Al-Bari. Apa tadi Al-Bari itu? Yang mengadakan. Sebagai penjelasan yang terang tentang wajibnya mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah dalam hal ibadah karena dia satu-satunya pencipta. Demikian juga Allah sebagai satu-satunya Al-Musawwir. Menjelaskan tentang wajibnya mentauhidkan Allah dan mengikhlaskan, memurnikan seluruh pelaksanaan agama ini hanya bagi Allah Azza wa Jalla. Lihat Al-Quran surah Ghafir mulai ayat 64 sampai 65. Allahul ladzi ja'ala lakumul arda qarara was-samaa'a binaa'a wa sawwarakum fa ahsana suwarakum wa razaqakum minat thayyibat dzalikumullahu rabbukum fatabarakallahu rabbul alamin huwal hayyu la ilaha illahu fad'uuhu mukhlishina lahuddin alhamdulillahi rabbil alamin. Allah lah yang telah menjadikan bagi kalian bumi yang terhampar dan langit yang tertata. Dia juga telah membentuk kalian dengan sebaik-baik bentuk. Setelah dibentuk, dia juga yang telah memberi rizki kepada kalian dengan rizki-rizki yang baik. Itulah Allah Rabb kalian, maha barokah Allah penguasa semesta alam. Dialah zat yang maha hidup. Tidak ada sembahan yang hak selain dia. Maka beribadahlah kalian kepadanya secara ikhlas dengan memurnikan seluruh pelaksanaan agama hanya untuk dirinya. Maka segala puji bagi Allah Rabbul Alamin. Surah Ali Imran ayat yang ke-6 juga menyatakan huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha la ilaha illa huwal azizul hakim. Lihat bagaimana Allah mengaitkan perbuatan taswir. Taswir itu membentuk dengan konsekuensi yang lahir dari keyakinan itu mengesahkan Allah dalam hal ibadah. Kata Allah, dialah yang telah membentuk kalian di dalam rahim sekehendaknya. Sekehendak Allah. Nah setelah mengatakan begitu Allah menyatakan
tidak ada sesembahan yang hak selain Dia yang agung dan maha hakim. Dikaitkan antara taswir dengan tauhid. Oleh karena itulah maka tak heran kalau Allah mengharamkan bagi hamba-hambanya menggambar, melukis, apalagi lebih dari gambar dan lukis. Seperti memahat, mematung itu membuat patung. Yang merupakan makhluk-makhluk yang punya ruh, yang punya nyawa. Karena di dalamnya ada menyerupai ciptaan Allah Azza wa Jalla. Dan itu membuka pintu-pintu syirik dan kesesatan. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, dia berkata, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna syaddan nasi azaban indallahi yaumal qiyamah al-musawwirun. Sesungguhnya manusia yang paling hebat azabnya di sisi Allah pada hari kiamat adalah tukang gambar. Maksudnya gambar makhluk bernyawa. Kalau gambarnya gedung, pohon, biji-bijian, bunga-bungaan, boleh. Masih dalam riwayat Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, berkata Nabi alaihi salatu wasallam, asyaddun nasi azaban yaumal qiyamah alladzina yudahuna bi khalaqillah. Manusia yang paling hebat siksanya pada hari kiamat adalah manusia yang menyerupai ciptaan Allah. Contohnya lukisan, apalagi patung gitu. Pokoknya yang mirip dengan ciptaan Allah. Membuat binatang, manusia, atau makhluk-makhluk fiktif yang tidak ada di dalam kehidupan, tapi kalau makhluk yang dia gambar itu ada, niscaya hidup. Seperti contohnya melukis hantu. Hantu kan tidak ada ya. Gandarwo, kuntilanak, leak, pampir, Dracula. Itu kan tidak ada dalam kehidupan. Kalau toh ada, itu adalah samaran dari siapa? Dari jin. Setan dari kalangan bangsa jin. Tapi ada nggak orang yang menggambar hantu? Ada. Makhluk hidup bukan? Iya, makhluk hidup. Karena itu samaran dari bangsa jin. Adapun menggambar selain makhluk hidup boleh. Sebagaimana hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Allah Azza wa Jalla berfirman, ini hadis qudsi. Wa man azlamu mimman dhahaba yakhluqu ka khalqi falyakhluqu dzarrah aw dzurrah aw liyakhluqu habbah aw liyakhluqu sya'irah. Kata Allah, siapa yang lebih zalim dibanding orang yang menciptakan seperti ciptaanku? Ingat, menciptakan bukan berarti mengadakan yang tadinya tidak ada, tapi tadi merancang. Kalau konteksnya dengan taswir dan al-bara tadi. Al-khalaq, bara, taswir. Al-khalaq, merancang. Termasuk melukis, ya itu termasuk melukis adalah merancang. Jadi siapa yang lebih zalim? Makna siapa yang lebih zalim? Ini tidak ada lagi yang lebih zalim. Ini yang terzalim. Tidak ada yang lebih zalim dibanding orang yang menciptakan seperti ciptaanku. Makna menciptakan, khalaq di sini merancang. Maka silakan kalian menciptakan dzurrah atau habbah atau syairah. Durrah, habbah, syairah itu biji-bijian. Benih. Kalau durrah itu biji gandum yang sudah dikupas kulitnya. Kalau syairah
gandum yang masih ada kulitnya. Ibarat kalau beras mah padi sama beras gitu kan. Padi yang masih ada kulitnya. Gabah. Kalau beras yang sudah terbuang kulitnya. Saya nggak tahu kalau gandum ada nggak istilahnya yang masih ada kulitnya apa, yang tinggal bijinya apa, nggak tahu kita. Dalam bahasa Arab ada. Masih dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innalladzi" Wallahu a'lam, mungkin salah cetak. Mungkin innalladzina. Ada terjemahannya. Alladzina. Di sini alladzina. Mungkin salah cetak. Innalladzina yasna'una hadhihi suwar yu'adzabuna yawmal qiyamah. Yuqalu lahum ahyaw ma khalaqatum. Sesungguhnya orang-orang yang membuat lukisan ini. Nabi SAW melihat lukisan. Makhluk hidup. Kalau beliau berkomentar, sesungguhnya orang yang membuat lukisan ini, dia akan diazab pada hari kiamat. Akan dikatakan kepada orang itu, hidupkan apa yang kamu ciptakan. Yang dimaksud diciptakan ini yang kamu rancang berupa lukisan. Ayo hidupkan, kasih ruh. Dalam hadis yang terakhir ini, kata mu'alif, wa fi hadzal haditsil akhir bayanun li sifati ta'dzibil musawwiri yaumal qiyamah bi annahu yukallafu nafkhur ruh fi surati allati sawwaraha wa huwa la yaqdiru ala dzalik fa yastamirru ta'dzibuhu. Di dalam hadis yang barusan terkandung penjelasan tentang bentuk azab bagi orang yang tukang gambar pada hari kiamat. Dia dipaksa meniupkan ruh kepada gambar lukisannya tapi dia tidak mampu. Hayo hidupkan, hayo hidupkan. Dan dia nggak mampu. Dan itu merupakan azab. Inilah ancaman kepada orang yang tukang gambar makhluk hidup karena menyerupai apa yang Allah lakukan sebagai satu-satunya yang mampu melakukannya. Lalu nama yang tiga ini, Al-Khaliq, Al-Bari, dan Al-Musawwir, ini ada tiga macam. Pertama, Al-Bari, nama yang khusus bagi Allah. Tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Nggak boleh menamai orang atau makhluk dengan sebutan bari, nggak boleh. Ini khusus bagi Allah. Kenapa? Karena makna Al-Bari yang mengadakan yang dari yang tadinya tidak ada. Dan itu hanya Allah yang bisa. Maka ini khusus bagi Allah Azza wa Jalla. Dialah yang mengadakan makhluk yang tadinya tidak ada. Ini pertama Al-Bari. Kedua Al-Khaliq. Dan Al-Musawwir. Kalau disebutkan wa ammal khaliqul musawwir fa in istu'mila mutlaqaini ghairu muqayyadaini lam yutlaqu illa 'ala rabbi. Kalau al-khaliq dan al-musawwir ini dipergunakan secara mutlak tanpa ada qayyid, tanpa ada yang membatasinya, dengan memakai huruf alif dengan alif lam al-khaliq dengan al-musawwir, maka tidak boleh dikatakan kecuali kepada Allah. Seperti al-khaliq, al-musawwir. Tapi kalau ada muqayyid, ada yang membatasinya, maka boleh dikatakan kepada makhluk.
Bagi orang-orang yang memang melakukan itu seperti Al-Khaliq maknanya yang merancang. Manusia bisa merancang? Bisa merancang. Manusia bisa membentuk? Bisa membentuk. Bisa membentuk rancangan makhluk hidup? Bisa. Makanya tadi ada larangan. Maka itu boleh dikatakan kepada makhluk. Seperti seorang penyair menyatakan syair ini selalu dijadikan rujukan selain Quran Sunnah. Karena syair itu adalah bahasa Arab asli sejak zaman baheula mula yang dilahirkan oleh para ahli bahasa. Yang bisa bikin syair itu hanya para ahli bahasa. Seorang penyair menyatakan wala anta tafri ma khalaqta wa ba'dul qaum yakhluqu thumma la yafri. Engkau ya Allah mengadakan apa yang engkau ciptakan. Maksud ciptakan yang engkau rancang. Khalaqta di sini maknanya bukan menciptakan tapi merancang. Engkau ya Allah selalu mengadakan, mampu mengadakan apa yang engkau rancang, sedangkan orang lain atau makhluk hanya kadang bisa merancang tapi tidak bisa melaksanakan. Ini makna yang terkandung di dalam syair tadi. Maknanya kata mu'allif, kata Syekh Abdul Razak, ay laka qudratun tumdi wa tunaffidu biha ma qaddartahu wa ghairuka yaqdiru asya wa huwa ajizun an infadhiha wa imdha'iha. Maknanya engkau memiliki kemampuan untuk melaksanakan apa yang engkau rancang, sedangkan selain dirimu hanya merancang segala sesuatu tapi tidak mampu untuk melaksanakannya. Oleh karena itulah, adakah khaliq lain selain Allah? Kalau khaliq maknanya perancang, ada. Tapi sebaik-baik khaliq hanyalah Allah. Pertama, setiap yang Allah rancang pasti Allah laksanakan. Yang kedua, rancangannya pasti amat sangat sempurna. Maka Allah disebut sebaik-baik khaliq. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Mu'minun ayat 14. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha barakah Allah sebaik-baik khaliq. Khaliq terbaik. Kalau Allah disebut khaliq terbaik, ada khaliq lain selain Allah? Ada. Tapi tidak sebaik Allah. Tapi khaliq di sini bukan yang mengadakan yang tadinya tidak ada. Tapi khaliq di sini apa tadi? Yang merancang sesuatu. Manusia suka merancang? Ya, suka merancang. Bisa? Bisa. Tapi tidak sebaik Allah Azza wa Jalla. Makna ayat ini fatabarakallahu ahsanul khaliqin adalah ay ahsanul musawwirin wal muqaddirin. Wa man lam yudrik hadha tafsil akhta fi hadha al-bab. Imma binafi itlaqil khaliq wa musawwir bihadha al-i'tibar 'ala al-makhluq aw ay yuthbita al-makhluq ma yakhtassu billahi min dhalika wa huwa tafarruduhu subhanahu bi khalqin wa ijadi jami'i hadhihi al-makhluqat daqiqiha wa jaliliha. Makna ayat itu adalah Allah lah sebaik-baik pembentuk dan perancang. Ada makhluk yang bisa merancang dan membentuk? Ada. Tapi tidak sebaik Allah. Allah yang terbaik. Itu maknanya. Siapa yang tidak mengetahui tafsir rincian makna khaliq ini, dia akan terjerumus dalam kesalahan dalam bab ini. Mungkin kesalahannya dia menafikan, menolak semua penciptaan. Tidak ada yang menciptakan selain Allah.
Para Allah menyatakan Allah sebaik-baik pencipta. Kalau sebaik pencipta, ada pencipta lain selain Allah? Ada. Ada pencipta lain selain Allah. Tapi makna pencipta tadi apa? Perancang dan pembentuk. Bukan yang mengadakan dari tidak ada. Atau kesalahannya bisa menetapkan sifat Allah kepada makhluk. Oh, ada pencipta lain selain Allah. Karena perkataan Allah sebaik-baik pencipta berarti ada pencipta selain Allah. Cuma tidak sebaik Allah. Lalu dia memasukkan makna pencipta di sana dengan makna mengadakan yang tadinya tidak ada. Ini keliru, salah. Makanya dirinci. Ya, dirincinya apa? Al-Khaliq dan Al-Musawwir boleh ditujukan kepada makhluk. Adapun Al-Bari hanya bagi Allah. Karena Al-Bari maknanya mengadakan dari yang tadinya tidak ada. Dan itu tercakup di dalam makna Khaliq. Khaliq mencakup mengadakan yang tadinya tidak ada. Khaliq juga mencakup merancang, merencanakan sesuatu. Kalau maknanya perancang, makhluk bisa merancang. Maknanya pembentuk, makhluk juga bisa membentuk. Menggambar, melukis itu membentuk, taswir namanya, ya. Dan makhluk bisa, tapi Al-Bari hanya Allah Azza wa Jalla yang bisa mengadakan sesuatu yang tadinya tidak ada, ya. Maka Allah berfirman dalam surah Al-A'raf 191 sampai 192. Ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun wa la yastati'una lahum nasran wa la anfusahum yansurun. Apakah mereka mau menyekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak bisa menciptakan apapun, tapi mereka lah yang diciptakan. Al-Khalaq menciptakan di sini artinya mengadakan yang tadinya tidak ada. Makhluk nggak mampu. Terus wala yastati'una lahum nasran wala anfusahum yansurun, mereka juga tidak bisa menolong orang lain termasuk menolong diri sendiri. Apakah Allah yang mampu melakukan semua itu akan disekutukan dengan makhluk yang tidak mampu menciptakan apapun? Menciptakan di sini maknanya adalah mengadakan yang tadinya tidak ada, ya. Ini hanya Allah Azza wa Jalla. Inilah 3 penjelasan tentang 3 nama Allah sekaligus sifat Allah, Al-Khaliq, Al-Bari dan Al-Musawwir. Jadi kesimpulannya apa makna Al-Khaliq apabila disatukan dengan Al-Bari dan Al-Musawwir? Al-Khaliq maknanya apa tadi? Perancang, yang merencanakan, yang merancang. Kalau Al-Bari yang mengadakan hasil rancangan. Tadinya tidak ada, jadi ada. Kalau Al-Musawwir yang membentuk sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tanya, ada Khaliq lain selain Allah? Ada. Tapi sebaik-baik Khaliq siapa? Allah Azza wa Jalla. Sudah selesai sampai di sini. Nanti nama Allah yang lain Al-Malik dan Al-Malik akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Bapak-bapak boleh pakai tulisan. Kalau ada yang mau ngacung juga boleh ngacung. Mak pakai tulisan saja. Ada yang mau ngacung dulu? Ya, mangga. Assalamualaikum. Itu ada mic. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz, saya punya pemahaman seperti ini. Allah ciptakan suatu bakat. Misalkan dia mempunyai bakat melukis seperti itu. Lalu Allah
kasih pilihan ujian apakah bakat ini untuk di jalan yang sesuai syariat atau yang di luar syariat seperti itu. Tadi kan ada hadis bahwa tidak boleh melukis yang bernyawa seperti tadi. Kalau misalnya dia tetap memakai bakatnya tapi untuk misalnya melukis selain itu, apakah tetap maksudnya pemahaman seperti itu masih ujiannya adalah apakah dia tetap melakukan menjalankan bakatnya itu dengan yang sesuai syariat dan itu boleh gitu. Seperti itu, Ustaz. Baik. Barakallahu fiik. Kayak ini yang terakhir. Yang pakai mic. Sebab pertanyaan lewat kertas juga banyak. Ya, semua skill, kemampuan, bakatnya istilah lainnya apa? Talenannya. Talenta. Talenan itu di Sunda tempat alas untuk motong itu namanya talenan. Jadi kalau orang punya bakat disebut multi talenta. Itu bisa dipakai untuk kebaikan, bisa untuk keburukan, apapun itu. Termasuk apa? Termasuk kemampuan di dalam memahami agama. Ulama, orang yang berilmu, ilmunya bisa dipakai yang baik, bisa dipakai yang buruk. Yang dipakai yang buruk disebut al-ulama usu, ulama jahat. Dan ancaman kepada yang kayak begitu, Quran, hadis banyak. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab. Ini kepada para ulama. Hadis yang mengerikan. Nah, di neraka nanti ada orang ususnya terburai. Dia lari-lari muter-muter ditonton oleh semua ahli neraka. Ahli neraka itu hafal orang ini. Ya fulan ma sya'nuk. Alam ta'murna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar. Hai fulan, ada apa denganmu? Bukankah dulu waktu di dunia kamu itu tukang beramar ma'ruf nahi munkar? Kamu suka memerintahkan kami berbuat baik, melarang kami dari kemungkaran. Kok sekarang sangat mengenaskan nasibnya di neraka? Apa dia jawab? Bala. Ya, kuntu amartukum bil ma'ruf wa lam ati. Wa nahaitukum anil munkar wa ati. Ya, dulu aku suka memerintahkan kalian berbuat ma'ruf. Tapi aku sendiri tidak melakukannya. Aku larang kalian dari kemungkaran, tapi aku sendiri masih melakukannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, innallaha la yu'ayyidu hadzal dina birrajulil fajir. Allah menguatkan agama ini dengan orang durhaka. Mana orang durhaka ini bukan preman, pemabuk, penjudi, pezina, bukan. Tapi ulama. Yang dakwahnya benar. Banyak orang hijrah. Banyak orang dapat hidayah. Penjelasannya bagus, menyentuh gitu. Benar dakwahnya. Kenapa durhaka? Niat dia untuk dunia. Dia durhaka karena niatnya yang keliru, yang salah. 3 orang yang karena mereka api neraka pertama kali dinyalakan, ini orang-orang yang hebat, beramal soleh yang hebat tapi ke neraka. Mujahid yang mati syahid, ulama yang mengamalkan ilmunya, baca Quran, hartawan yang dermawan. 3-nya masuk neraka. Karena apa? Niat, riya, ingin dipuji. Durhaka. Itu talenta dalam masalah agama. Skill, kemampuan.
bagus. Tapi digunakan untuk tujuan yang dilarang secara syar'i. Mencari ilmu itu luar biasa agung. Tapi kata Rasul SAW, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullahi azza wa jalla la yata'allamuhu illa liyusiba bihi arada minad dunya lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah. Siapa orang yang mempelajari suatu ilmu yang harus dipelajari karena Allah. Harus ikhlas. Tapi tidaklah dia mempelajari ilmu itu kecuali untuk meraih keuntungan dunia. Belajar ilmu syar'i, ingin kaya, ingin terkenal, ingin dapat kedudukan, ingin meraih dunia. Maka dia tidak akan bisa mencium baunya surga pada hari kiamat. Nah itu ilmu syar'i, apalagi skill di bidang yang lain. Seperti tadi, skill bisa melukis, menggambar. Ujian bagi dia, iya. Tidak semua orang punya talenta untuk melukis, menggambar. Tapi ada orang yang kalau melukis orang mirip persis. Bahkan bisa, kalau wanita bisa lebih cantik daripada aslinya. Laki-laki bisa lebih ganteng dari aslinya, gitu kan? Persis mirip. Tapi itulah yang terlarang. Bisa enggak skillnya disalurkan untuk sesuatu yang boleh? Boleh. Gambarlah pemandangan, gambarlah umpamanya bunga, gambarlah umpamanya alam jagat raya yang indah, langit dengan bulan, bintang, matahari gitu kan. Bisa indah? Bisa. Kalau talenannya tadi bagus. Kalau skillnya itu luar biasa, bisa ya. Jadi tinggal digunakan untuk apa. Jadi semua skill kita yang baik-baik bisa digunakan untuk yang baik, bisa digunakan untuk yang buruk. Tinggal kita yang memilih ya. Wallahu a'lam bissawab. Bagaimana dengan syubhat yang sering dilontarkan para ahlul bid'ah? Biasanya terkait tauhid asma wa sifat. Kita yang tidak pandai bahasa Arab dibuat ragu oleh mereka. Misal soal al-mulkahu dan al-malikahu yang dikaitkan dengan tafsir takwil wajah Allah Al-Qasas 88. Bagaimana kita harus mensikapi kita tidak faham. Al-Malik dan Al-Malik nanti. Nah cuma begini, saya pernah ada singgah ke Instagram saya, potongan ceramah seorang da'i yang terkenal. Ada ditanya, ada nggak contoh ulama salaf zaman dahulu yang mentakwil ayat Allah? Ada, kata Imam Bukhari. Dalam kitab Sahih Bukhari menyatakan bahwa kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu itu akan binasa kecuali wajah Allah. Lalu wajah Allah di sana diartikan illa mulkahu, kerajaannya. Takwil kata Imam Bukhari. Ya gitu, penasaran. Saya buka Fathul Bari, pas tafsir ayat itu. Entah dari mana, kelirunya luar biasa. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan, Imam Bukhari menyatakan kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu itu pasti binasa kecuali wajah Allah. Maknanya illa dzal wajhi, kecuali sang pemilik wajah, itu Allah, bukan mulkahu. Karena kerajaan Allah kan langit dan bumi, ketika kiamat apa abadi enggak? Hancur. Tabarakalladzi biyadihil muluk. Maha barokah Allah yang seluruh kerajaan langit dan bumi berada di tangannya. Nah, ketika kiamat langit dan bumi utuh enggak? Hancur. Jadi kalau umpamanya wajah Allah di sana ditakwil dengan kerajaan Allah, mana kerajaan Allah langit dan bumi? Ketika kiamat hancur.
Yang tidak hancur hanyalah wajah Allah. Makna segala sesuatu akan hancur kecuali wajah Allah. Kata Imam Bukhari, diperkuat oleh Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari, illa dzal wajhi, kecuali sang pemilik wajah, yaitu Allah. Disebut sang pemilik wajah, dzikrul khas, wa urida bihi amah. Disebut sebagian, tapi yang dimaksud adalah keseluruhan. Apakah tangan Allah hancur? Tidak. Semua bagian dari zat Allah tidak hancur. Tidak akan pernah hancur dengan apapun, kapanpun. Yang disebut wajah Allah saja itu bukan berarti bagian selain wajah akan hancur. Enggak, itu dzikrul khas wa urida bihi amah. Disebut sebagian, tapi yang dimaksud adalah secara keseluruhan. Tapi disebut wajah menunjukkan Allah punya wajah. Maka Imam Ibnu Hajar menyatakan dzal wajhi, kecuali sang pemilik wajah, yaitu Allah beserta seluruh bagian dari zatnya. Ya, memang kalau umpamanya berbicara di kalangan orang awam bebas-bebas, nggak akan ada yang mengkritisi, nggak akan ada yang nggak percaya, karena mereka tidak bisa mengecek. Dulu ya, tahun 80-an, senjata orang-orang Syiah lakahumullah begitu. Saya pernah didatangi. Kang, nyebutnya engkang, akang. Belum musim ustadz waktu itu. Saya masih muda, masih mahasiswa. Walaupun mahasiswa, saya sudah ngajar tafsir Ibnu Katsir saat itu. Nah, karena tahu mereka datang. Kenapa akang suka pakai Ibnu Katsir? Dan saya ngajar juga Sahih Bukhari waktu itu. Padahal Sahih Bukhari itu 60% dari Abu Hurairah. Abu Hurairah kata Nabi ahli neraka. Ini hadisnya. Akhirukum mautan finnar. Akhir kematian kamu masuk ke dalam neraka. Ini hadis Sunni bukan Syiah kata mereka. Kalau umpamanya orang dicap ahli neraka oleh Nabi, kenapa hadisnya masih dipakai? Gebeg tuh saya tuh nggak gebeg tuh apanya, deg gitu, oh shock, iya gitu. Nah, di mana? Itu ada dalam kitab Al-Isabah fi Tamyiz Sahabah. Halaman berapa? Nggak tahu kata. Nanti minggu depan datang lagi. Saya bilang, saya cek dulu. Saya ke perpustakaan, saya bawa Al-Isabah fi Tamyiz Sahabah, itu biografi para sahabat. Saya cari di Abu Hurairah dari awal sampai akhir biografinya nggak ada. Nah, hadisnya lihat nih. Oh, ternyata ketemu di seseorang namanya seorang sahabat tasdiqan liqali Rasulullah wa li Abi Hurairah wa li Abi Mahdhurah akhirukum mautan finnar. Ada seorang sahabat diceritakan matinya itu masuk ke dalam api, dalam peperangan dia masuk ke dalam api dan mati di sana. Al-Isabah Sunan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, kata Imam Ibnu Hajar, setelah orang ini mati ke dalam api, dan itu syahid. Dua, pertama perang, yang kedua terbakar. Mati karena terbakar api kan syahid. Kata Imam Ibnu Hajar, hadza tasdiqan liqauli Rasul sallallahu lahu wa li Abi Hurairah wa li Abi Mahdhurah akhirukum mautan finnar. Masuknya orang ini ke dalam api sebagai bukti kebenaran Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berkata kepada dia, kepada Abu Hurairah dan kepada Abu Mahdhurah. 3 orang sahabat berkumpul, kata Nabi, orang yang paling akhir matinya di antara kalian akan masuk ke dalam api. Ternyata api di sini api di dunia. Dan perkataan akhirukum mautan finnar, maksudnya orang yang paling akhir, akhirukum mautan. Kalau mautan disebut nasab dengan fathah dan tanwin, ya.
Berarti akhiru itu disebut isim tafdil, paling akhir matinya. 3 orang ini paling akhir matinya masuk ke dalam api, bukan 3-tiganya. Nah, ternyata betul. Jadi ternyata api di dunia, bukan di akhirat. Oleh orang-orang Syiah itu dipelintir gitu. Jadi seolah-olah ini vonis kepada Abu Hurairah masuk neraka. Ini orang sudah tahu keliru gitu ya. Begitu minggu depannya datang lagi, saya bilang saya sudah sekta. Saya tanya dulu, kenapa dibaca akhirukum mautan, tidak akhiru mautikum? Wah, saya nggak ngerti bahasa Arab, nggak ngerti kenapa sudah berani memvonis sahabat, saya bilang. Kenapa dibaca akhirukum mautan, tidak akhiru mautikum finnar? Lalu baru saya jelaskan, jangan menipu umat begitu. Orang nggak bisa ngecek, saya bisa ngecek. Atau ada orang bisa ngecek tapi mungkin nggak punya kitabnya. Susah punya akses itu. Saya nggak punya, tapi ada perpustakaan di kampus waktu itu. Bisa dicek. Nah itu maknanya, jangan dipelintir. Oh gitu, syukurlah. Cuma gitu. Tidak, astagfirullah saya sudah. Enggak. Kayak seolah-olah sudah tahu gitu ya. Jadi orang untuk mempertahankan kekeliruannya, kadang dia sudah tahu. Tapi sengaja di hadapan orang awam, dia ungkapkan sebagai penguat dari kekeliruannya, walaupun mungkin dia sudah tahu. Coba secara logika tadi. Dikatakan kullu syai'in halikun illa wajah, surah Al-Qasas 88. Segala sesuatu akan binasa kecuali wajah Allah. Lalu wajah Allah itu ditakwil menjadi kerajaan atau kekuasaan Allah. Semua akan hancur kecuali kekuasaan atau kerajaan Allah. Masuk akal enggak? Kan karena kekuasaan Allah, kerajaan Allah, langit dan bumi hancur ketika kiamat. Satu-satunya yang tidak hancur adalah Allah Azza wa Jalla. Ya enggak? Nah ini kekeliruan ya, kesalahan. Tapi kesalahan tidak bisa dicek oleh orang awam. Ya. Kadang para ustadz yang bisa ngecek juga tidak sempat ngeceknya. Jadi ya dibiarkan saja. Jadi yang kayak begitu harus dicek oleh, kalau nggak bisa ngecek tanyakan ke ustadz yang bisa ngecek. Kita cek, nanti kita ralat atau kita koreksi ya. Wallahu a'lam. Ayah ana rahimahullah bernama Syawir. Beda dengan Sawir. Sawara yusawiru taswiran fahuwa musawwir, artinya menggambar. Kalau Syawir dengan sya terus waw ra dari musyawarah. Wa syawirhum fil amri, musyawarah. Jadi syawir adalah berasal dari kata musyawarah, bukan musawir, beda lagi. Boleh kita musyawarah? Bagus ya, diperintah oleh Allah. Wa syawirhum fil amri wa amruhum syura bainahum. Jadi urusan mereka dimusyawarahkan sesama mereka. Ustaz, saudara saya suaminya sakit sudah lama sehingga tidak bisa mencari nafkah. Istrinya menerima pekerjaan mendesain buku pelajaran yang ada gambar makhluk. Pekerjaan diambil karena bisa full dikerjakan di rumah sambil merawat suami dan mengawasi anak-anak yang masih kecil. Bagaimana dengan pekerjaan tersebut dan bagaimana mendakwahinya? Nah itu, ini termasuk ujian. Boleh enggak menggambar binatang sebagai sarana edukasi gitu, alat peraga? Ditanyakan kepada para ulama. Seperti memperkenalkan ini gajah, ini semut, ini. Yang dalam realita sudah jarang. Pertama, kalau itu bisa langsung ditunjukkan ke makhluknya, langsung bawa ke kebun binatang. Bawa ke taman safari. Nah ini singa, ini gajah.
maka tidak boleh dengan gambar. Kecuali kalau memang ada binatang yang memang tidak bisa diakses melalui realita, susah gitu, boleh. Tapi kalau masih bisa, bawalah ke kebun binatang, ya. Nah, bagaimana kalau mendesain, menggambar binatang-binatang ini termasuk yang terlarang tadi. Ada orang tukang bikin lukisan komik kayak gitu ya, yang ada gambar. Dia tidak bisa bekerja mencari nafkah dengan cara yang lain. Boleh enggak? Bukan tidak bisa, pasti bisa lah. Tapi enggak mau. Apa enggak bisa dagang bala-bala? Tukang gambar. Saya mah karena tukang gambar enggak bisa bikin bala-bala. Enggak mungkin, banyak pekerjaan ya. Hanya skill yang dia miliki, yang dia latih itu. Kan kalau mau dia bisa menggambar selain makhluk hidup ya. Wallahu a'lam. Ujian itu. Apa makna salam di akhir sholat yang kita lakukan? Apakah sama maknanya dengan salam yang kita ucapkan kepada kaum muslimin? Sama, cuma tidak wajib dijawab. Kalau ada orang di sebelah kita lagi sholat sunat, kita ada di sebelah kanan, assalamualaikum, waalaikumsalam, nggak perlu. Itu karena salam itu salah satu rukun sholat ya, dan itu adalah doa yang sholat kepada seluruh kaum muslimin. Sebelah kanan dan kiri tanpa harus dijawab. Bagaimana orang yang masuk tes kerja, ada tes psikotes dan disuruh gambar rumah pohon. Boleh gambar rumah pohon, boleh. Gambar orang. Bagaimana kalau umpamanya kita ada di perkuliahan dan diharuskan mengungkapkan sesuatu yang secara syar'i terlarang. Boleh untuk keperluan ujian saat itu, boleh tanpa meyakini. Seperti umpamanya coba ungkapkan menurut kalian akidah Mu'tazilah. Nah, kemudian kita ungkapkan akidah Mu'tazilah begini, itu kan salah, keliru, menyimpang. Tapi sekedar menjawab ujian tanpa meyakini bahwa itu adalah akidah yang benar, boleh. Gak masalah ya, untuk kepentingan itu saja. Ketika seorang ibu dalam awal kehamilan, boleh tidak berdoa dengan menggunakan al-asmaul husna ini, al-khaliq, al-bari, al-musawwir. Seperti ya Allah, ya khaliq, ya bari, ya musawwir. Ciptakanlah bayi dalam kandungan anak hamba sebaik-baik penciptaan. Tanpa diminta juga sudah dilakukan. Baik kita, insya Allah baik. Maksudnya tidak cacat gitu ya, ya boleh. Berdoa dengan menyebut asmaul husna diperintahkan. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki asmaul husna, silakan kamu berdoa dengan menyebut asmaul husna tadi. Sebut yang sesuai maknanya dengan isi permintaan kita. Kalau kita minta rizki, jangan ya Jabbar, ya Syadidal Iqab, urzuqni. Nah, ini enggak munasib. Wahai yang maha kuasa, wahai yang dahsyat siksanya, beri saya rizki. Enggak nyambung ya. Tapi sebut ya Razzaq, ya Raziq, ya Wahhab, ya Rahman, ya Rahim, yang sesuai dengan isi permintaan kita. Wahai maha pemberi rizki, maha pemberi yang maha pengasih, beri saya rizki. Ya bagus. Termasuk agar anak kita normal, sehat gitu ya. Lalu disebut nama yang tadi, al-khaliq, al-bari, al-musawwir, boleh.
Bila seorang pemuka agama Islam yang dia berkasih sayang dan mencium kening pemimpin Nasrani, lagi viral nih, bisa membatalkan dia pada keislaman dan masuk ke kekufuran, apa perlu dia bersyahadat lagi? Ada gitu di sini yang gitu? Di sini ada? Nggak ada lah masa ya. Tapi mungkin penjelasan saya bisa sampai ke mereka mungkin. Karena ini di live gitu ya dan ada rekaman. Ya, pertama coba bagaimana Al-Quran menerangkan karakter seorang muslim. Allah Azza wa Jalla menyatakan Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Muhammad itu utusan Allah, orang yang menyertainya keras kepada orang kafir tapi berkasih sayang kepada sesama mereka. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dini fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunna adzillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin. Surah Al-Ma'idah 54. Hai orang-orang yang beriman, siapa di antara kalian yang murtad dari agama Allah? Fasawfa ya'tillahu bikum. Allah akan mendatangkan kaum pengganti kalian yang sudah murtad. Nah, karakter pengganti ini yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah mencintai mereka, mereka juga mencintai Allah. Adzillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafir. Mereka rendah hati kepada sama mukmin, tapi a'izzatin menunjukkan kegagahan kepada orang-orang kafir. Di hadapan orang kafir jangan menghinakan diri. Jangan merendahkan diri. Tapi disebut a'izzatin 'alal kafir, menunjukkan kegagahan. Nah, kepada sesama mukmin silakan rendah hati, silakan humble, DP gitu ya, jangan sombong. Nah, itu karakter mukmin. Adapun kalau sebaliknya, merasa ketika di hadapan orang kafir dia rendah, dia hina, di hadapan sama mukmin dia merasa lebih gagah, takabur. Makanya kepada orang kafir berlemah lembut, kepada sesama mukmin keras memusuhi. Itu karakter munafiqin. Allah berfirman dalam Al-Quran, kata Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Hasr, alam tara ilal ladzina nafaqu yaquluna li ikhwanihim alladzina kafaru min ahlil kitab. Tidakkah kalian lihat orang-orang munafik ketika mereka berbicara kepada saudara-saudara mereka dari kalangan orang-orang kafir ahlul kitab. Orang kafir ahlul kitab itu dianggap saudara oleh orang-orang munafik. Lain ukhriztum lanakhrujanna ma'akum la nuti'u fikum ahadan abada wa in qutiltum lanansurannakum. Tuh begitu tuh. Kata Allah, orang-orang munafik menganggap saudara kepada orang-orang kafir, lalu berkata, kalau kalian diusir kami juga sama dengan kalianmu, keluarlah. Kami nggak akan membiarkan kalian disakiti oleh siapapun gitu. Kalau kalian diperangi kami bantu kalian. Kami tolong kalian. Itu orang-orang munafik. Jelaskan dalam Al-Quran. Maka ketika datang tokoh orang kafir disambut. Tapi ketika datang tokoh sesama muslim ditolak. Karena ada para masyaikh yang datang ke Sumatera, ke Pekanbaru untuk ngasih dakwah, penjelasan, di demo ditolak kan gitu. Tapi kalau biksu, kalau tokoh agama ahlul kitab, dipuji. Sampai merendahkan diri di hadapan mereka. Itu karakter munafiqin. Adzillatin al-mu'minin, a'izzatin al-kafirin, itu orang muslim. Kepada sama muslim itu rendah diri, rendah hati, humble,
ramah gitu baik, a'izzatinal kafir. Di hadapan orang-orang musyrik menunjukkan kegagahan. Orang munafik sebaliknya ya. Jadi orang munafik selalu menggembosi kekuatan kaum muslimin dari dalam dengan menunjukkan permusuhan kepada sesama muslim, tapi menunjukkan persaudaraan kepada orang-orang kafir. Karena mereka lebih menganggap saudara kepada orang kafir, sebagaimana ayat alam tara ilal ladzina nafaqu yaquluna li ikhwanihim alladzina kafaru min ahlil kitab. Tidakkah kalian perhatikan ketika orang-orang munafik berbicara, berkata kepada saudara-saudara mereka dari kalangan orang-orang kafir dari ahli kitab. Jadi menganggap saudaranya kepada orang kafir, kepada sama muslim dimusuhi. Itulah munafik yang jelas-jelas munafik ya. Apakah ada sunnah ketika mendirikan rumah, misal saat peletakan batu pertama fondasi, boleh mengundang tetangga saat baru menghuni rumah dengan acara makan bersama dan memohon doa agar rumahnya berkah dan agar tidak dikira tetangga baru yang sombong? Ini jadi pertanyaan itu meletakkan batu pertama apa setelah selesai? Coba lihat lagi. Ketika akan mendirikan rumah, misal saat peletakan batu pertama, tuh kan? Apakah boleh mengundang tetangga saat baru menghuni rumah? Kan baru peletakan baru pertama, gimana bisa dihuni? Ada dua pertanyaan, ada sunnah enggak meletakkan batu pertama? Nggak ada, mau pertama, kedua, ke-1000 sudah. Ya, kadang ada peletakan batu pertama diupacarakan sudah mangkrak nggak jadi. Ada yang begitu? Ada. Sudah heboh tuh peletakan batu pertama, sudah masuk TV, tapi nggak jadi dilaksanakannya. Nggak ada ritual apapun, nggak ada sunnah apapun. Setelah jadi, kemudian kita bersyukur atas jadi rumah. Kemudian mengundang sambil memperkenalkan diri ke tetangga. Ini saya penghuni baru, mohon diaku gitu dan seterusnya. Lalu mengadakan suguhan tidak terlarang ya, boleh. Undang saya nanti. Bagaimana dengan boneka? Apakah membuatnya terlarang? Sama, boneka persis orang enggak? Lebih persis daripada lukisan. Bahkan saya pernah ke sebuah mall, di sebuah etalase di atas ada anak kecil kira-kira 2 tahun duduk sambil melotot. Di pelototnya ternyata boneka. Itu orang apa boneka? Boneka, persis seperti orang. Dijual, iya dijual berapa? 5 juta. Mending bikin anak beneran daripada bonekanya ya. Sama nggak boleh. Bukankah ada hadis Aisyah radhiyallahu anha yang Aisyah itu bikin boneka-bonekaan. Oleh Rasul SAW dilarang tidak? Tidak dilarang. Ya. Tapi boneka-bonekaan Aisyah tidak mirip orang. Hanya imajinasi saja ini. Kain yang dilipat-lipat diimajinasikan ini anak boneka. Tapi tidak berupa, tidak berwujud seperti boneka sekarang. Jadi tidak bisa dijadikan dalil tentang bolehnya boneka yang persis mirip. Kalau boneka sekarang ada yang bisa tertawa, ngedip gitu ya. Ada yang bisa ngomong gitu. Ada yang kalau empengnya dicabut, nangis gitu. Macam-macam. Mirip banget. Bagaimana dengan majang foto gambar bernyawa? Sama nggak boleh. Malaikat nggak bisa masuk. Bukan nggak bisa, nggak akan mau masuk. Maksudnya malaikat rahmat. Innal malaikata la tadkhulu baitan fihi surah. Malaikat tidak mau masuk ke dalam rumah di dalamnya ada gambar, apalagi patung. Maksudnya malaikat rahmat. Adapun malaikat pencatat,
malaikat pencabut nyawa kalau sudah waktunya mati. Masuk bisa ya. Ini orang mau sakit parah mau mati, siapkan patung-patung. Biar malakul maut gak masuk. Masuk. Ke WC, masuk. Ada yang mati di WC? Ada banyak. Itu buktinya malakul maut mencabut nyawanya. Yang nggak masuk malaikat rahmat. Bagaimana jika kita membentuk makanan dengan memberi mata, titik, dan senyum garis pada makanan tujuannya untuk menyenangkan anak? Contoh gambar di sini. Kalau gambar tersebut nanti akan dihinakan boleh. Dipakai keset. Jadi tidak welcome. Tapi umpamanya gambar orang kafir biar diinjak. Termasuk makanan yang nanti dimakan ya. Bagaimana jika saya bersuamikan dengan yang berbeda manhaj? Sah, cuma nanti berantem terus loh. Kita ngajak ngaji ke sini, itu ngajak ngaji ke sono, berantem. Nanti pulang, gimana hasil kajian kamu? Gini, salah kata ustaz saya, kata ustaz saya begini. Sok datangkan ustaznya, ustaznya nanti dua-duanya diundang. Bisa berantem terus, apa betah gitu. Yang mana suami saya berpendapat jika saya tidak mengaji di golongannya, maka beliau dianggap berzinah dengan saya. Berarti dianggap nggak sah gitu. Nikah dengan di luar golongannya, takfiri itu ya. Nggak kebayang hidup sama orang kayak gitu ya. Ikhwan yang jomblo masih banyak kan? Kenapa milih yang di luar? Di sini juga ada yang lagi nyari kan? Yang mau daftar ke panitia. Apa makna hadis? Makan untuk sekedar menegakkan tulang punggung. Apakah bisa juga dimaknai secara zahir bahwa kita sebaiknya menegakkan tulang punggung kita, misal saat duduk berdiri? Jangan-jangan ini sindiran ke saya, nggak tegak nih. Terima kasih diingatkan. Iya, maksudnya makan itu sekedar untuk menegakkan tulang punggung, maknanya sekedar untuk menopang hidup, bukan sebagai tujuan hidup untuk menikmati makanan. Akhirnya berburu kuliner, buncit aja, obesitas. Boleh menikmati makanan ya, tapi hidup bukan untuk makan. Tapi kita makan untuk mempertahankan hidup agar kualitas dan kuantitas ibadah kita lebih bagus, lebih hebat daripada sebelumnya. Ya, Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin menjelaskan tentang hukum asal makan. Itu hukum asalnya mubah. Tapi bisa berubah menjadi ibadah atau maksiat, tergantung dua hal. Hal pertama, niat. Hal kedua, cara. Kalau niatnya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah, makan untuk kesehatan. Kalau sehat, ibadahnya lebih bagus. Dan semua yang mubah seperti olahraga. Kenapa kita olahraga? Agar badan ini fit. Kalau badan fit, sirkulasi udara, oksigen darah bagus ya, maka kualitas ibadah kita dan kuantitas lebih bagus. Tahajud 2 jam kuat. Saum sesering mungkin juga kuat. Duduk 2 jam di kajian kuat, tidak ngantuk, tidak sakit pinggang gitu ya. Tapi kalau tidak olahraga,
banyak sumbatan, banyak sampah dalam tubuh. Pas baca Quran baru setengah halaman sudah ngantuk. Ada yang begitu? Artinya kualitas ibadah juga menurun. Mau tahajud, aduh sekali kena angin malam batuk-batuk, bersin-bersin gak jadi. Mau saum baru jam 8 sudah perih nih perut. Mau ke kajian baru 5 menit saja sudah panas ini pinggang. Akhirnya menghambat ibadah. Maka kita niatkan olahraga, makan yang bagus untuk itu pertama. Makannya jadi ibadah. Kedua, cara terapkan sunnah Nabi SAW dalam hal makan. Basmalah itu wajib, pakai tangan kanan. Ambil dari yang mana? Terdekat, jangan yang terjauh. Kalau yang terdekatnya sambal, dagingnya terjauh gimana? Boleh kalau begitu. Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, maksudnya kalau makanannya jenisnya sama. Kurma semua kurma. Jangan ambil yang jauh yang dekat karena sama. Karena apa? Mengambil yang jauh menunjukkan kerakusan. Biar bagian dia utuh, dia ambil dulu bagian orang gitu. Nanti orang lain akan begitu, akhirnya ribut berebut makanan. Itu adab. Basmalah wajib ya. Kemudian pakai tangan kanan wajib. Terus setelahnya berdoa. Maka makan dan aktivitas rutin kita apapun itu. Masuk keluar WC, tidur, bangun tidur, keluar masuk rumah, keluar masuk masjid, keluar masuk pasar. Itu ada sunnah Nabi SAW yang bisa diterapkan. Terapkan sunnah itu. Jadi ketika kita melakukan amal yang hukum asalnya mubah, dengan niat yang baik, dengan menerapkan sunnah, maka berubah menjadi ibadah. Bisa menjadi maksiat? Bisa. Orang olahraga, bela diri, ya, kemudian makan yang kenapa? Biar kalau lari kenceng dikejar orang. Kenapa dikejarkan? Nyopet. Biar kalau dikepung cuma 2-3 orang, gampang mengalahkannya gitu. Makanya saya harus jagoan. Maka olahraga dengan niat itu jadi maksiat. Kenapa pakannya gede? Ya kalau dipukul bisa kuat, lari bisa kenceng. Maka makannya bisa maksiat. Terus ketika makannya menerapkan sunnah syaitaniyah. Tidak bismillah, pakai tangan kiri gitu ya. Mengambil yang terjauh padahal yang terdekat ada dan menunya sama. Nah itu bisa berdosa, bisa berubah menjadi maksiat. Terakhir, bagaimana dengan orang yang memajang foto di dinding rumah? Sudah tadi ya. Dan jika sudah diberi nasihat untuk menurunkan foto tapi tetap memajang foto keluarga gimana? Ya tadi malaikat nggak akan masuk. Bahkan itu pengundang datangnya setan dari kalangan bangsa jin. Jangan heran kalau nanti ada banyak masalah. Ada suara-suara, ada gangguan-gangguan. Jadi foto apalagi patung ya itu bisa menjadi pertahanan setan untuk bertahan di rumah itu. Walaupun di rumah itu dipakai sholat, dipakai ngaji, dipakai baca Al-Quran, doa, itu bisa jadi perlindungan. Ini ada kisah di Bandung, kita punya kantor yayasan. Kantor itu dipakai sholat sunat, pakai pengajian. Iwan setiap hari, bukan setiap hari lagi, sehari beberapa kali selalu baca Quran. Tapi anehnya selalu ada jin yang mengganggu. Dan terutama tamu gitu. Tamu yang dari luar datang nginap selalu diganggu. Ada seorang ustadz dari luar. Ba'da Isya mungkin ustadz itu kecapean. Tidur di kamar. Kita di tengah rumah masih ngobrol. Tiba-tiba dia keluar sambil keringetan sampai nafasnya ngos-ngosan. Apa dia bilang? Saya dicakar-cakar sama jin. Tuh lihat. Masa di sini ada gitu ya. Tapi sering kejadian itu. Penasaran. Besoknya itu kamar dibongkar. Jadi ada lemari di pojok. Di balik lemari ternyata ada patung burung bangau.
Oh ini ternyata nih. Jadi nggak kelihatan selama ini ya. Oleh karena itu setelah itu diambil, dibakar, sudah nggak ada lagi kejadian aneh-aneh. Jadi selama di rumah itu dipakai sholat, pakai ngaji. Setan dari kalangan jin yang adison lari. Kecuali kalau ada gambar atau patung seperti itu. Dia bisa bertahan di sana ya. Jadi gambar patung selain menjadi penyebab tidak masuknya malaikat rahmat, juga menjadi apa? Pengundang syaitan laknatullahi alaih datang. Maka bersihkan diri kita dari hal-hal yang terlarang. Cukup ya sampai di sini. Insyaallah kita jumpa kembali sebulan yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.